أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده هزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون walau karihal musyrikun la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd alhamdulillahilladzi amata wa ahya alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله نعم الوكيل ونعم المولى وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ومن ينكره فقد ضل ضلالا بعيدا اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى محمد النبي الهدى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersama-sama untuk terus dan selalu memotivasi diri kita, memotivasi keluarga kita, memotivasi orang-orang di sekitar kita untuk terus selalu meningkatkan kualitas iman kita, kualitas ketakwaan kita, kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan itu semualah kita akan sukses di dunia dan di akhirat. Dan dengan semua itulah kita akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itulah kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam firman-Nya, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Seandainya seluruh penduduk negeri beriman dan bertakwa kepadaku, maka akan kami bukakan keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, detik ini, di tempat yang mulia ini, kita telah sampai di hari yang mana hari tersebut disebut dengan hari Idul Fitri. Hari Idul Fitri, Id, yang mana artinya itu adalah kembali. Fitri adalah suci, yang mana artinya kita itu kembali suci. Sebagaimana kita baru lahir, setelah kita bermujahadah selama sebulan penuh, kita meningkatkan kualitas iman kita, kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita meningkatkan kualitas ibadah kita selama sebulan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang sampailah kepada puncaknya, kita dianggap seperti suci kembali, seperti bayi yang baru lahir. Oleh karena itu, di sini, di detik ini, di tempat yang penuh berkah ini, saya mencium bau orang-orang soleh, mencium para ahli surga, mencium orang-orang yang akan bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Beliau berfirman, "Walitukmilul iddatah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Walitukmilul iddah, sempurnakanlah puasa kalian, sempurnakanlah ibadah kalian selama sebulan penuh. Setelah itu, walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan setelah itu bertakbirlah kalian
bertakbirlah kalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bertakbir atas dasar apa? Ala ma hadakum. Atas dasar hidayah. Atas dasar hidayah yang telah Allah berikan kepada kita semua. Khususnya hidayah bulan Ramadan. Hidayah yang sangat luar biasa sekali. Hidayah yang dari segi zahirnya itu memang memberatkan kita. Kita dituntut untuk puasa. Kita dituntut untuk beribadah. Kita dituntut untuk all out, untuk mati-matian meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di balik itu terdapat maslahah yang sangat luar biasa sekali. Apa maslahahnya? Maslahahnya adalah menghidupkan potensi ketakwaan yang ada pada diri kita manusia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam diri kita manusia terdapat potensi ketakwaan yang sangat luar biasa sekali, dan Allah membantu kita dengan adanya bulan suci Ramadan tersebut. Allah membantu kita untuk menghidupkan potensi ketakwaan tersebut. Masya Allah. Wala'allakum tashkurun. Dan agar kalian bersyukur. Ini konteksnya lebih umum. Kalau yang tadi takbir itu bersyukur juga, tapi bersyukur secara lisan. Bersyukur itu luas maknanya. Ada yang bersyukur secara lisan, ada yang bersyukur secara perbuatan. Wala'allakum tashkurun. Di sini la'allakum tashkurun bersyukurnya secara luas. Baik itu dengan kita memakai baju yang terbaik, mengekspresikan Hari Raya Idul Fitri dengan menggunakan baju yang terbaik, itu termasuk bersyukur. Dan termasuk bersyukur adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang bertanya seperti ini, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bersyukur? Bukannya Allah Subhanahu wa ta'ala gak butuh kita, gak butuh syukur kita? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memaksa kita untuk bersyukur? Hei para jamaah, perhatikan, pahami bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bersyukur bukan dalam rangka Allah butuh terima kasih kita, bukan dalam rangka Allah Subhanahu wa ta'ala mengungkit apa yang telah Allah berikan kepada kita, tapi tujuannya adalah untuk memantik daripada agar kita melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala paham, karena kebanyakan dari kita itu imannya masih labil. Imannya masih banyakan yang lemah, naik turun. Jarang sekali orang yang ibadah benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ingin kita, memaksa kita untuk bersyukur. Gak malu tak kamu? Sudah saya kasih nikmat, sudah saya kasih segalanya, rezeki yang banyak. Namun kenapa kalian gak bersyukur? Syukurnya dengan apa? Gak sungkan tak kalian? Gak malu tak kalian sama saya? Maka bertakwalah kalau kalian malu. Lakukan sholat, lakukan puasa, baca Al-Quran, lakukan sedekah atas rezeki yang telah aku berikan kepada kalian. Itu maksudnya syukur. Oleh karena itu di dalam hadis Bukhari yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Ajibtu liqaumin yuqaduna ilal jannati bisalasil. Saya sangat kagum terhadap kaum, yakni kaumku, yuqaduna ilal jannati bisalasil, yang mana mereka dipaksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk surga dengan rantai. Bayangkan, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah membuat sedemikian rupa kewajiban-kewajiban, namun kita masih gak mempan. Allah banyak mengatakan, kemudian cara Allah yang terakhir adalah dengan mengatakan afala yashkurun, gak malu tak kamu? Sudah saya beri segalanya, namun kamu gak mau menuruti apa yang aku mau. Kita lihat betapa besar cinta Allah kepada kita. Padahal apa yang Allah minta itu tidak kembali kepada Allah. Allah tidak mendapatkan apa-apa. Kemaslahatannya itu kembali kepada kita, sebagaimana di dalam Quran surat An-Naml ayat 40, wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, berterima kasih kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka seakan-akan dia berterima kasih kepada dirinya sendiri, bukan kepada Allah.
Namun Allah bilang afala yashkurun, itu cuma cara Allah untuk memantik agar kita mau bertakwa kepadanya, agar kita masuk surganya. Masya Allah. Hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sekarang sudah diklaim menjadi orang yang suci. Namun kalau kita lihat media sosial, banyak teman-teman kita statusnya seperti ini. Bi'sal qaumi la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Sungguh buruk sekali, paling buruk-buruknya kaum manusia, yaitu mereka yang tidak mengetahui Allah, yang tidak mengenal Allah illa fi Ramadan, kecuali mereka berada di Ramadan. Jadi ibadahnya itu, mujahadahnya itu cuma di Ramadan saja. Kemudian ada yang story-nya seperti ini juga. Man kana ya'budu Ramadan fa inna Ramadan qad fat. Barang siapa yang menyembah Ramadan, maka Ramadan sekarang sudah pergi. Apa yang mau kalian sembah? Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Dan barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya Allah masih ada dan akan tetap ada selamanya. Ini sindiran bagi kita, wahai jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini problem bagi kita. Setelah Ramadan kita kembali ke setelan awal. Setelah Ramadan mujahadah kita itu sudah tidak ada. Setelah Ramadan jamaah kita sudah loyo. Setelah Ramadan sedekah kita sudah loyo. Setelah Ramadan baca Al-Quran kita sudah loyo. Setelah Ramadan qiyamul lail kita sudah loyo. Setelah Ramadan husnudzon kita kepada sesama hamba Allah dan juga Allah Subhanahu wa taala itu sudah loyo lagi. Apa-apaan ini? Apakah itu yang dikehendaki oleh Allah dengan adanya Ramadan? Coba kita lihat kembali, kita flashback ayat-ayat ataupun yang menjelaskan mengenai daripada disyariatkannya Ramadan. Coba kita lihat Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Telah diwajibkan bagi kalian puasa sebagaimana kaum-kaum terdahulu. Bahwasanya kaum-kaum terdahulu juga diwajibkan puasa. Ini mengindikasikan bahwasanya puasa itu sangat penting sekali. Jadi puasa itu tidak hanya di dalam Islam saja. Bahwasanya sebelum Islam itu ada, agama-agama sebelum Islam itu sudah diwajibkan puasa. Bahkan saking pentingnya puasa, Bapak Ibu sekalian, puasa itu menjadi rukun Islam, salah satu rukun Islam. Kalau sudah menjadi rukun Islam, rukun itu artinya apa sih? Rukun itu adalah anggota dari satu kesatuan. Tangan adalah rukun daripada manusia. Kepala rukun daripada manusia. Kaki rukun daripada manusia. Dalam artian apa? Dalam artian Islam tanpa puasa itu cacat. Seorang muslim tanpa dia berpuasa itu cacat. Seorang muslim tanpa berpuasa itu kurang. Oleh karena itu Islam menjadikan puasa, saking pentingnya adalah menjadikan puasa merupakan salah satu rukunnya yang sangat luar biasa sekali. La'allakum tattaqun. Ini yang penting. Ini yang harus kita pahami. La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Coba kita pahami, kita ulik secara mendalam. La'allakum tattaqun. Kalau kita lihat maknanya tattaqun. Jadi tujuan Allah mengadakan puasa untuk umat-umat sebelumnya dan untuk kita juga adalah agar kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya sekarang, apa hubungannya takwa dengan puasa? Apa korelasinya? Apa? Coba kita lihat makna takwa itu apa sih? Nggak usah jauh-jauh, coba kita lihat di ayat-ayat yang lain. Karena Al-Quran itu adalah yufassiru ba'duhu ba'don. Al-Quran itu saling menafsiri satu sama lain, Bapak Ibu sekalian. Coba kita lihat Quran surat 3 dan 4 daripada Al-Baqarah. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil
muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman beriman kepada hal-hal gaib, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat. Wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan mereka yang sholat dan juga mereka yang berinfak, baik itu infak wajib seperti zakat ataupun infak yang sunnah. Kemudian di Quran surat Ali Imran ayat 34-35 juga dijelaskan siapa al-muttaqin itu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Siapa muttaqin itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang muttaqin itu adalah orang yang berinfak, sama seperti tadi. Infak dalam keadaan senang ataupun susah. Wal kadhiminal ghaidha, dan juga orang yang bisa menahan hawa nafsunya. Wal 'afina 'anil nas, dan mereka yang mau memaafkan kesalahan-kesalahan orang yang berbuat salah kepada mereka. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum fastaghfirullah fastaghfirullah. Dan juga orang yang muttaqin itu adalah orang yang ketika dia melakukan dosa fastaghfaru. Di sini Allah menggunakan fa dalam artian langsung istighfar. Jadi orang yang bertakwa itu bukan dia orang yang enggak ada dosanya sama sekali, enggak. Tapi orang yang bertakwa adalah orang yang ketika dia tergelincir bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia langsung fastaghfaru, dia langsung beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna takwa. Maka Muhammad Thohir bin Ashur meringkas bahwasanya inti dari takwa di sini adalah ittiqaul ma'asi. Takwa itu adalah intinya meninggalkan maksiat, baik itu tidak melakukan perintah Allah atau tidak menjauhi larangan-larangan Allah. Kemudian apa hubungannya dengan puasa? Dijelaskan oleh Thohir bin Ashur bahwasannya manusia, Bapak Ibu sekalian, itu di dalam diri manusia itu terdapat dua kekuatan. Fil insani kuwatani, terdapat dua potensi kekuatan besar. Yang pertama al-quwwah al-hayawaniyah. Yang pertama kekuatan daripada hewan, kekuatan binatang, kekuatan hawa nafsu yang sangat luar biasa sekali. Kemudian kekuatan yang kedua adalah al-quwwah ar-ruhaniyah, kekuatan ruh, kekuatan rohani, kekuatan spiritualitas. Lah, ini harus seimbang Bapak Ibu sekalian. Antara kekuatan binatang daripada manusia dengan kekuatan spiritualitas ini harus seimbang. Kalau gak seimbang bahaya. Masalahnya manusia, kebanyakan kita manusia itu kekuatan hewannya, kekuatan binatangnya, insaniyahnya itu lebih besar daripada kekuatan spiritualitasnya. Disinilah tugas daripada puasa. Puasa itu meminimalisir makan kita, porsi makan kita, sehingga nanti muncullah tazkiyatun nafas, pembersihan diri dari sifat-sifat binatang yang ada pada diri kita. Maka terjadilah keseimbangan antara kekuatan hewan dalam diri kita dan kekuatan spiritualitas jasmani rohani dalam diri kita. Makanya jangan heran Bapak Ibu sekalian, ketika bulan Ramadan kita sangat rajin sekali. Kita terawihnya ada yang 8 rakaat, ada yang sampai 20 rakaat. Bahkan Ahlul Madinah dulu sampai 36 rakaat. Setelah tarawih dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran, baca Al-Quran sendiri-sendiri atau bareng. Setelah itu qiyamul lail, setelah itu sahur, besoknya langsung kerja. Masya Allah. Coba di luar Ramadan, bisa nggak kita seperti itu? Sulit. Itulah kekuatan puasa. Jadi ketika ada keseimbangan antara al-quwwah al-hayawaniyah, ketika ada keseimbangan antara kekuatan binatang manusia dengan kekuatan spiritualitas manusia, maka di sanalah efek-efek ataupun hal-hal positif itu muncul, sehingga kita mudah melaksanakan ataupun melakukan ibadah hal-hal positif
yang sesuai dengan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka jangan heran kalau di media sosial di bulan puasa itu, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di TikTok itu, orang non muslim saja ikut puasa. Orang non muslim ikut puasa karena mereka merasakan dampak puasa itu sangat luar biasa sekali. Terjadi keseimbangan antara spiritualitas dengan sifat binatang daripada manusia itu sendiri, sehingga hal-hal positif mudah dilakukan. Itulah kekuatan puasa, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, Syekh Osama Al-Azhari mengatakan bahwasanya di dalam puasa itu terdapat 3 fase perubahan. Yang pertama, fase an-nafsu al-lawwamah. 3 tazkiyatun nafas. Yang pertama, kita manusia itu awalnya berada di titik rendah, yaitu an-nafsu al-lawwamah. Fase terendah adalah fase di mana nafsu yang selalu mengikuti hawa nafsu, diri yang selalu mengikuti hawa nafsu. Kemudian berpindah lagi, naik tingkatan menjadi an-nafsu al-lawwamah. Nafsu yang suka menyesali hal-hal yang telah dia perbuat, kesalahan yang dia perbuat. Kemudian naik tingkatan lagi menjadi an-nafsu al-mutmainnah. Nafsu yang bisa dikontrol, ya, nafsu yang bisa mengontrol hawa nafsunya. Maka ketika itu kata Syekh Osama Al-Azhari, ketika kita sudah sempurna tazkiyatun nafasnya, kita layak mendapatkan surganya Allah, kita layak mendapatkan ridhonya Allah, kita masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai nafsu-nafsu yang mutmainnah, wahai manusia yang sudah bisa mengontrol hawa nafsunya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kalian, masuklah kalian kepada ridho Allah. Kalau sudah masuk kepada ridho Allah, apa yang terjadi? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka surga Allah sudah layak bagi kita. Masya Allah. Itulah luar biasa sekali para jamaah. Hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal lagi yang perlu kita perhatikan dari tatakun. Tatakun di sini ini adalah kalau kita bicara sebagai bahasa, tatakun di sini adalah fi'il mudhari. Yang belajar bahasa Arab tahu fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kegunaannya apa? Faedahnya apa? Faedahnya istimroriyah, keberlangsungan. Dalam artian apa? Dalam artian para jamaah, Allah Subhanahu wa taala ingin kita bertakwa tidak hanya di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala ingin kita bertakwa, ingin kita menyeimbangkan antara kekuatan binatang kita dengan kekuatan spiritualitas kita. Ingin kita istiqomah jamaah, ingin kita istiqomah qiyamul lail, ingin kita sedekah, ingin kita berinfak, ingin kita qiyamul lail, ingin kita membaca Al-Qur'an. Itu tidak hanya di bulan Ramadan, tapi juga ingin kita istiqomah melakukan hal tersebut di luar Ramadan. Karena tatakun ini fi'il mudhari kalau secara bahasa, kalau kita bicara tafsir. Jadi ini yang harus dipahami. Jadi puasa itu, Allah mengadakan Ramadan itu bukan untuk bertakwa cuma sebulan saja, namun setelahnya kita kembali ke setelan awal. Enggak seperti itu. Maka kalau seperti itu, maka bisa dipastikan ibadah kita atau bulan Ramadan kita itu bisa dikatakan bulan Ramadan yang gagal. Tidak sesuai dengan perintah Allah, tidak sesuai dengan maqasid, tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Jadi harus kita perhatikan. Ini yang harus kita perhatikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Semoga ini manfaat semua wahai jamaah, para jamaah Bapak Ibu sekalian. Apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya, terutama taufik setelah bulan Ramadan, sehingga kita bisa melakukan ibadah, bisa menguatkan, meningkatkan kualitas iman kita, ketakwaan kita sebagaimana kita di bulan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan juga umur panjang bagi kita sehingga kita bisa menggapai bulan Ramadan di tahun-tahun setelahnya. Kemudian ya Allah ya Tuhanku, semoga Engkau jadikan bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang aman, bangsa yang tentram, bangsa yang maju, bangsa yang diberikan
pemimpin-pemimpin yang amanah, yang berpihak kepada rakyat. Ya Allah ya Tuhanku, semoga Engkau berikan pertolongan-Mu kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ya Allah ya Tuhanku, kami tidak kuat ketika kami melihat saudara-saudara kami dibantai seperti itu, terutama anak-anak kecil, masih bayi, perempuan sedang hamil, perempuan yang masih udah tua itu dibantai habis, tidak pandang umur. Ya Allah ya Tuhan kami, semoga Engkau berikan pertolongan pada mereka, saudara-saudara kami ya Rabb. Engkau hancurkan para Zionis. Wa Allahumma dammir a'da'aka al-Israiliyin as-Sahyuniyin walladzina yusyarikuna ma'ahum. Ya Allah ya Tuhan kami, semoga di antara kami yang berkeluarga, semoga Engkau jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah, keluarga yang rahmah. Ya Allah ya Tuhan kami, semoga Engkau jadikan anak-anak cucu kami anak yang soleh, anak yang soleha, anak yang bermanfaat bagi umat, anak yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia, anak yang bermanfaat bagi Islam. Ya Allah ya Tuhan kami, sembuhkanlah di antara kami yang masih sakit. Ya Allah ya Tuhan kami, sembuhkanlah di antara kami yang masih ada di rumah sakit. Ya Allah ya Tuhan kami, tunjukkanlah jodoh bagi di antara kami yang masih belum mendapatkan jodoh. Ya Allah ya Tuhan kami, tunjukkanlah rezeki halalmu bagi kami yang belum mendapatkan pekerjaan atau belum menghasilkan rezeki yang banyak. Ya Allah ya Tuhan kami, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi wa iyyakum minal Qur'anil azim. Fastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil